Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kenalin, saya Maura Tania dari jurusan Creative Partnership Indonesia 23. Hari ini saya akan memenuhi tugas marketing management untuk pembuatan video tentang bisnis. Dan juga untuk perkenalan tim, kebetulan hanya saya sendiri. Jadi sebelum masuk ke tugas utamanya atau menjelaskan tentang lingkungan pemasarannya, strateginya, dan aktivitas jualannya, sebelumnya saya mau jelasin dulu kalau sampai detik ini, sampai sekarang saya masih punya dua pilihan untuk buat bisnis. Yang pertama itu ada di food and beverage, yang satunya lagi ada di fashion. Untuk food and beverage-nya sendiri itu lebih ke makanan ringan, contoh yang manis kayak cookies yang gitu. Dan untuk cookiesnya sendiri ini kita udah mulai coba buat dan sudah mulai kita kirim-kirim ke teman-teman dekat. Baru sedikit sih yang dapat, jadi feedbacknya juga yang kita dapat belum terlalu banyak. Tapi terhambatnya itu karena sekarang lagi social distancing, jadi susah banget buat sebenarnya buat cari bahannya, karena banyak banget orang yang lebih ke kayak panik buying nih, jadi beli banyak banget gitu, jadi yang butuh di belakangan itu susah dapetnya gitu. Nah, yang kedua ini kita punya yang namanya kita di fashionnya itu lebih kertas, tapi bentuknya itu bakal tote bag, karena tote bag kan lagi banyak banget nih diminatin sama teman-teman mahasiswa sekarang untuk dipakai. Tapi balik lagi sama permasalahannya, untuk prototipe kita belum bisa jalan sama sekali karena sekali lagi corona, lagi pandemi COVID-19. Jadi untuk cari bahan, untuk cari alat warnanya kayak cat sablonnya itu gampang, karena kebetulan memang toko mama pun cat sablon gitu jualnya. Tapi karena untuk nyablon tote bag itu harus cari orang, jadi susah banget lagi masa-masa kayak gini datengin orang ke rumah untuk nyablon. Nah, jadi kita mulai masuk aja ke lebih ke si pemasarannya. Dari cookies dulu mungkin ya bahasnya. Jadi untuk pemasarannya itu, untuk cookies of course dari teman-teman mahasiswa yang dekat sama aku juga, terus dari adik-adik, mungkin dari yang sudah dicoba sih dikirimin ke adik-adik di saudara-saudara. Cookiesnya dikasih 20 sehari habis. Jadi mungkin bisa dibilang mereka suka dan cocok dengan rasanya. Terus untuk si lingkungan pemasarannya kan yang tadi, untuk si analisis konsumennya lebih ke kayak positioning kita, targeting kitanya mau kayak gimana. Of course kalau cookies kita pasti ngincarnya anak kecil dan juga mereka yang cinta banget sama makanan manis. Nah seperti itu. Jadi karena kita juga udah ngincer nih mau sama siapa aja, anak-anak udah tahu nih kalau anak-anak kecil tuh suka banget sama cookies kita, jadi kita juga akan berusaha untuk buat si cookies ini lebih lebih berwarna, lebih menarik gitu untuk anak-anak. Lanjut ya, untuk strategi permasarannya itu ada 4P. Produknya of course, produknya itu cookies. Jadi kita bakal coba inovasi-inovasi lain, gak hanya cookies coklat, cookies keju, atau rasa red velvet yang kayak gitu ya. Jadi kan untuk sekarang yang kayak gitu tuh standar banget gitu. Jadi kita tuh lagi coba untuk kerjasama sama satu orang. Dia sebenarnya jualan susu, cuman karena kita pikir untuk anak kecil itu susu sama cookies tuh satu hal yang cocok untuk dipaduin, jadi coba kita untuk kerjasama. Tapi untuk dibilang kerjasamanya bakal jadi atau enggak sebenarnya agak susah ya, karena masa-masa lagi kayak gini jadi susah banget gitu. Jadi mungkin kita bakal masih coba ngobrolin dulu apakah jadi atau enggak. Untuk harganya, untuk price-nya itu kita bakal ada di angka sekitar 10-15 ribu untuk 2 piece. Dan karena cookies kita pun bukan cookies kecil, tapi biasanya buatnya segede gini. Itu untuk promosinya, kebetulan yang tadi diajak kerjasama yang jualan susu itu punya relasi yang bagus, jadi termasuk bukan dibilang selebgram juga, tapi followersnya cukup banyak lah. Tapi jadi dia jualan susu memanfaatkan followersnya untuk beli, karena dia banyak
Untuk place penjualannya itu, tempat penjualannya pastinya bakal lebih banyak lewat online, jadi lewat Instagram ataupun kayak platform-platform yang memang bisa jual makanan. Untuk aktivitas penjualan dan pemasarannya itu sama sekali belum ada, semuanya baru kita bahas untuk buat kedepannya mau lebih kayak gimana. Nah berikutnya yang tadi kayak yang pertama dijelasin, yang kedua itu kita punya bisnis namanya untuk tote bag atau di bidang fashionnya ya. Jadi untuk lingkungan pemasaran fashion di bagian tote bag ini pasti teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang mencintai untuk pakai tote bag. Tapi kalau dibilang tote bag itu satu hal yang benar-benar krusial. Jadi kadang tote bag bahannya bagus tapi nggak ada resleting, atau bahannya kurang bagus tapi ada sleting. Terus banyak lah masalah-masalah yang yang dirasain sama pengguna tote bag gitu. Jadi di sini untuk kita lanjut aja ke strategi pemasaran dari produknya dulu. Tote bag yang bakal kita jual di sini tuh kayak gini loh teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa desain, bisa gambar, tapi bingung nih pengen punya tas yang dari gambar kayak gini kok ternyata nggak ada ya jasanya. Karena kebanyakan kan untuk sekarang ini ada di Instagram, yang di Shopee, di Tokopedia gitu kan, mereka semua nyediain jasa jasa custom tote bag, tapi misalnya banyak customnya itu dari gambar-gambar yang hanya ada di Pinterest ataupun di Google gitu. Jadi untuk mereka-mereka yang pengen menyalurkan, pengen punya tas karya sendiri, pengen punya tote bag yang desainnya itu, gambarnya itu karya sendiri itu susah. Jadi di sini dilihat dari masalah itu, saya berusaha untuk mencoba gimana sih bikin untuk teman-teman yang pengen nih punya tote bag sendiri, yang punya bener-bener desainnya tuh one of one. Jadi nggak cuma teman-teman pengen punya tote bag yang gini tapi belum ada yang jual, ya udah cari fotonya di Instagram atau di Pinterest terus minta di custom, dan biasanya dengan harga yang cukup mahal gitu. Jadi aku pun berusaha untuk, karena aku tahu si harga sebenarnya untuk sablon per warna itu berapa, jadi di sini aku mau coba untuk oke, bisa nih kayaknya untuk bantu teman-teman yang suka gambar dan pengen punya tote bag sendiri dengan desain yang benar-benar one of one. Jadi teman-teman punya satu dan itu tuh karya teman-teman sendiri gitu. Jadi di sini untuk produknya sih itu. Untuk harganya, untuk estimasi harganya itu ada di angka 35 sampai 60 ribu tuh mentok untuk custom yang benar-benar kita teman-teman kasih sendiri gambarnya ke kita gitu. Bukan gambar yang kayak ambil di Google yang kayak gitu. Tapi nanti pun kita akan menyediakan tote bag umum yang kayak di Google ada gambarnya, karena itu pun lebih gimana ya, orang-orang lebih seneng sih sama yang kayak gitu, dan gak semua orang kan bisa gambar, jadi kita tetap menyediakan gitu. Kalau untuk promosinya jelas kita bakal ngasih diskon dulu untuk awal-awal, bukan diskon mungkin ya, kayak lebih ke harga temen lah ya untuk awal-awal, jadi masih lebih murah dari sebelum-sebelumnya, jadi untungnya juga nggak begitu banyak gitu untuk awal-awal, karena kita kan baru mau coba jualan gitu. Untuk place-nya jelas kita bakal buka di Instagram, Shopee, terus Tokopedia, yang ya platform jualan online gitu semua lah ya, e-commerce gitu. Begitu. Ya, jadi segini aja untuk penjelasan tentang lingkungan pemasaran, terus tentang bisnisnya, tentang si analisis konsumennya, tentang strategi pasarnya bakal kayak gimana ke depannya. Jadi buat teman-teman semua, please stay safe di rumah aja, jangan kemana-mana dulu, karena lagi pandemi kayak gini kita nggak ada yang tahu orang yang kita temuin di jalan, di manapun itu, apakah mereka sehat bener-bener atau enggak. Jadi di rumah aja, tetap jaga kesehatan. Itu aja video hari ini. Thanks for watching.